Permisi Pak Suryadi. Ye Nyoman, kok tumben main malam-malam kesini? Ayo masuk, silakan duduk. Ngomong, adakah yang Bapak bisa bantu, Man? Begini Pak, katanya Pak Suryadi kan temannya bapaknya Nyoman waktu SMA dulu. Nah terus Bapak juga bilang kalau Pak Suryadi sempat bekerja di kapal pesiar dan sekarang sudah buka lembaga pelatihan kapal pesiar, termasuk bimbingan interview untuk bekerja di kapal pesiar. Betul begitu kan Pak Suryadi? Nah, maksud kedatangannya Nyoman sekarang ini adalah untuk minta bantuannya Pak Suryadi. Cita-cita Nyoman untuk bekerja di kapal pesiar itu udah bulat Pak Suryadi. Biar ingin menjadi kaya, kayak temannya yang ada di desa, yaitu Gede namanya Pak. Dia bekerja di kapal pesiar Pak. Dia udah bisa beli rumah, kemudian motor gede, dan mobil lagi. Dan Nyoman tuh sudah bilang pada Bapak tentang rencana Nyoman itu. Nah, berikutnya Nyoman dapat kabar dari Pak Broker Pak. Katanya kalau ingin ke kapal pesiar biar lulus interview harus nombok itu Pak. Kemudian Nyoman sampaikan ke Bapak dan Bapak juga sudah menyanggupinya Pak. Bapak mudah kaya ya. Oh no. Udah siap nombok ini ceritanya. Emangnya berapa sih Bapak mudah punya uang? Bapak sih bilang berapa saja Bapaknya udah siap Pak untuk bayar, asal Nyoman bisa berangkat ke kapal pesiar Pak. Man, kalau tidak salah ya, bapakmu kerjanya kan seramatan, terus ibumu ibu rumah tangga, kamu juga masih punya 2 adik. Kalau bapak pikir sih untuk biaya hidup sehari-hari aja udah sulit, apalagi adik-adik kamu masih sekolah. Bagaimana ceritanya ini kok sampai bapak kamu siap untuk nombok? Menurut rencana sih bapak mau jual dulu tuh rumah warisan Pak yang di desa itu. Nah, dari hasil penjualan rumah itu nanti bapak, ibu dan adik-adik akan ngontrak rumah Pak untuk sementara waktu. Nanti ketika Nyoman pulang dari kapal pesiar, terus Nyoman yang akan beli rumah Pak. Begitu rencananya. Begini ya Man, dimanapun Nyoman melamar pekerjaan, termasuk kalau ingin melamar kerja di kapal pesiar, itu tidak tergantung dari berapa besar Nyoman nombok, atau tidak tergantung dari Pak Broker tadi itu, tapi tergantung dari diri Nyoman sendiri. Nah, selanjutnya kalau masalah gaji atau penghasilan, kalau hanya satu kontrak atau kontrak pertama saja, jangan deh dulu Nyoman bermimpi sampai bisa beli rumah, beli motor gede, terus beli mobil seperti cerita tetangga Nyoman itu, siapa namanya, si Gede itu ya. Nggak bisa begitu Man. Minimal tuh Nyoman kalau ingin seperti si Gede harus sudah bekerja di kapal pesiar minimal 5 tahun Man. Dan itu pun posisi Nyoman sudah harus tinggi. Nah, terus masalah ditolak untuk diinterview di agent tuh gimana itu ceritanya Man? Kok bisa datang ke agent tapi tidak diterima atau ditolak untuk ikut interview? Tolong deh diceritakan itu Man. Itu loh Pak Broker yang janjinya bisa bantu Nyoman agar bisa lulus interview di kapal pesiar, bilangnya kalau interview itu pakaiannya boleh-boleh aja Pak. Yang penting itu nombok gitu. Nombok pokoknya Pak.
makanya lah pakaian Nyoman ya kayak begini. Nah inilah masalahnya, kenapa Nyoman tadi ditolak untuk interview, karena penampilannya kayak gini. Kalau lain waktu Nyoman interview lagi, pakai pakaian yang sopan, bajunya baju kemeja, jangan baju kaos atau baju hitam yang berisi apa ini mah topi di kepala. Itu bukan pakaian untuk interview man. Celananya juga perhatikan, pakai celana kain, jangan celana jeans seperti sekarang ini. Warnanya juga harus diperhatikan gelap kayak hitam atau coklat. Terus sepatunya juga sepatu pantofel, jangan pakai sepatu olahraga. Warnanya juga gelap sesuai dengan celana panjangnya. Terus rambut harus diperhatikan, jangan sampai menyentuh telinga. Terakhir apa? Ini telinganya jangan disiap hiasan kayak sumpel kayak begini. Ini bukan penampilan untuk interview man. Berarti pantesan aja Pak, tadi waktu Nyoman ada di agent itu pegawai-pegawai yang cewek dan juga ada itu cewek-cewek yang masih muda-muda gitu deh Pak. Mungkin pelamar juga kayak Nyoman memperhatikan Nyoman. Tak kira Nyoman itu karena ganteng loh diperhatikan Pak. Atau mungkin mereka suka sama Nyoman, tapi kok berarti Nyoman ini pakaiannya norak ya Pak ya. Karena itu ikutilah man. Seperti pepatah bilang, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi Nyoman harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Ngomong-ngomong, bisa nggak Nyoman ini bahasa Inggris? Belum Pak. Soalnya minggu lalu ketika Bapak udah ngasih uang ke Pak Broker, tapi Nyoman nggak tahu berapa jumlahnya. Itu Nyoman dikasih buku Pak untuk belajar bahasa Inggris katanya. Tapi terus terang aja Nyoman belum sempat buka, karena kalau baca buku itu kok langsung ngantuk gitu loh Pak. Tapi kalau main game Nyoman tuh nggak ngantuk-ngantuk Pak. Nah sekarang Bapak jelaskan ya. Kalau Nyoman benar-benar ingin bekerja di kapal pesiar, Nyoman sudah harus bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Berikutnya, Nyoman juga harus menguasai pengetahuan sesuai dengan posisi yang Nyoman ingin lamar. Berikutnya, Nyoman juga harus punya pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi yang akan Nyoman lamar. Masalah pengalaman kerja ini, masing-masing agen kapal pesiar memiliki standar yang berbeda-beda. Ada minimal pengalaman kerja yang harus dimiliki adalah 6 bulan, ada yang 1 tahun, dan ada juga yang pelamarnya itu harus masih sedang bekerja, agar pada saat proses mencari visa itu akan lebih mudah. Wah, kalau begitu berat juga dong Pak. Damn! Itu tidak berat man. Dimanapun Nyoman ingin bekerja atau melamar pekerjaan, semua proses itu harus dilalui. Dan juga semua persyaratan harus dipenuhi. Termasuk jika Nyoman ingin bekerja di kapal pesiar. Berarti Nyoman harus belajar bahasa Inggris dulu deh Pak ya. Iya man, Nyoman sekarang harus belajar keras, terutama bahasa Inggris. Nah sekarang kan ada banyak sekali tempat-tempat khusus bahasa Inggris. Jikapun Nyoman tidak punya uang yang cukup, Nyoman bisa belajar di Google atau di YouTube. Itu jauh lebih murah. Ngomong-ngomong, berapa sih umurnya Nyoman sekarang ini? Umur saya 20 tahun Pak Suryadi. Ah, 20 tahun man. Hah? 50 loh. Makanya ketika tadi kamu datang itu, Bapak itu terkejut. Kok ada udah umur 50-an begini mau kerja di kapal? Ya mumpung Nyoman masih muda, nah sebaiknya lah Nyoman itu belajar dulu mah.
belajar bahasa Inggris. Setelah itu Nyoman bisa training atau bekerja sebagai DW, daily worker atau tenaga harian, atau juga langsung bisa kerja Man, di hotel atau di restoran, sambil juga terus meningkatkan bahasa Inggris dan pengetahuan, dan yang paling penting modal. Jangan sampai Nyoman itu menyusahkan orang tua lagi. Orang tuanya udah sulit Man. Jangan Nyoman menyamakan diri dengan teman-teman yang lain yang mana bapaknya itu secara ekonomi atau finansial mampu. Misalnya dia bisa jual tanah atau minjam uang di bank atau di koperasi agar anaknya bisa berangkat. Nyoman tidak bisa mengikuti mereka. Sesuaikanlah dengan kemampuan sendiri. Jadi bekerja dulu Man, cari modal sendiri. Setelah punya modal, cus dah. Ya deh Pak Suryadi, terima kasih banyak atas informasinya. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya Nyoman punya masalah dapat kerjaan di hotel atau di restoran, bisa nggak Pak ya pinjam uang dari Pak Nyoman untuk sewa kamar Pak? Wah, mana nih? Enggak kok Pak, itu hanya bercanda. Soalnya biar nggak tegang. Habis Bapak mau serius sih. Sari Nyoman anak muda udah tua-tua begini dikerjain lagi. Nanti kalau dia udah tua baru tahu rasa yuk.